Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lapangan Mojorejo, guys. Jadi ini saya mau maiden pesawatnya Om Wawan. Ini dari Sumatera Selatan ya. Ini order paket RTF kecuali charger ya. Ini mau saya tes terbang. Terus di sini kemarin beliau minta untuk settingannya itu dibikin maksimal. Dalam arti kan kalau pesawat trainer bikinan saya itu bisa dibikin agresif, terus bisa dibikin mode normal, tapi ini dijadikan satu saja, modenya sudah langsung agresif karena ini permintaan dari Om Wawan sendiri. Jadi kalau ada apa-apa sampai di sana ya mungkin sudah disepakati tanggung jawabnya Om Wawan karena minta settingannya yang lincah. Tapi di sini juga saya settingkan untuk terbangnya, walaupun lincah saya pastikan trim-trimannya sudah lurus ya. Jadi kalau lagi maiden pesawat baru, entah itu homemade atau pabrikan, kalau pabrikan mungkin ya model-model tertentu ya yang perlu ditrim. Tapi kalau homemade itu kebanyakan pasti ada trim-trimannya, entah dari segi kurang beradekan dikit, atau aileron kurang belok kiri atau kanan dikit, rudder kurang kemana, itu pasti ditrim. Karena namanya pesawat baru belum pernah diterbangkan, pasti perlu settingan juga, guys. Jadi cara ngetrim ini ada tombol di sini, guys. Ini tombol untuk belok kiri kanan sayap, ini untuk naik turun. Terus ini rudder untuk belok ekor, ini gas. Terus untuk ngetrim, misalkan pesawat itu terlalu berbelok ke kiri misalkan, berarti ditrimnya kebalikannya ke kanan. Tombol yang di sini tuh cara ngetrimnya bukan dipencet di push gini ya, tapi digeser. Lah bunyi kayak gini, ini digeser, guys. Nanti kalau remote udah tak nyalakan pas saya ngetrim pasti bunyi. Digeser ya, jadi bukan ditekan, geser. Kalau pesawat terlalu ke kiri digeser ke kanan dan sebaliknya. Terus kalau elevator ini naik turun. Kalau pesawatnya terlalu turun berarti kurang ditrim naik. Ngetrimnya pakai yang ini, guys. Ini ditarik ke bawah. Jadi ngetrimnya ke bawah kalau terlalu turun, bukan didorong ke atas ya. Ke bawah gini sesuai pergerakan remote-nya ini. Terus ini akan saya nyalakan, nanti di sini sudah saya kasih nama juga. Coba Mas kameramen, ini namanya kelihatan ya, Om Wawan. Oke, untuk settingan menu saya cek endpoint kan minta dimaksimalkan. Di sini coba Mas di setting. Nah, di sini ada tampilan endpoint. Ini saya maksimalkan karena request dari Om Wawan sendiri ya. Jadi siap menanggung resiko, berarti kalau nanti ada apa-apa itu jempolnya, karena ini sudah saya mau tak bikin terbangnya yang pergerakannya biar nggak terlalu lincah, tapi beliau mintanya dimaksimalkan. Jadi saya maksimalkan jadi 120%, guys. Channel 1, 2, sama 4. Kalau 3 kenapa enggak, Mas? 3 itu sudah throttle ya. Throttle enggak perlu disetting endpoint. Jadi yang perlu disetting itu adalah aileron, elevator, sama rudder. Kalau motor itu nggak ada settingan endpoint ya, udah bawaan pabrik dengan spek, jadi speednya seperti itu, guys. Oke, sudah jelas. Sekarang kita lanjutkan terbang. Setiap pembelian paket yang RTF saya bonus ini, guys. Jadi ini tidak termasuk dalam pembayaran, ini bonus. Jadi kadang itu dapat yang kayak gini, kadang ya dapat yang modelnya ada hard case-nya, ada casing. Ya itu suka-suka dari saya, tergantung nanti dapatnya yang mana, karena ini bonus ya, bukan dari request. Jadi kalau saya kula aneh dapatnya yang ini, berarti ya tak kasih yang ini. Misalkan saya di rumah punyanya yang ada casingnya, itu ya saya kasih yang casing, karena ini bonus gitu, guys. Kecuali kalau request, oke, saya carikan lagi karena ini bonus dari saya, guys. Oke, alarm sudah saya pasang di sini, tegangan 12,6 ya. Nah, ini alarm ini sudah saya setting, jadi ketika di tegangan 3,6 volt baterai akan menyala. Ini baterai yang untuk saya kirim. Terus saya bawa baterai lagi. Ini punya saya ya, ini untuk saya ngetes-ngetesnya saya ya. Ini jadi untuk saya ketika ngetes setelah maiden pakai baterai yang baru punya konsumen, baru saya tes pakai baterai saya yang bekas ini ya. Jadi untuk mungkin ini untuk ngetes manuvernya, kalau ini untuk nyeting-nyetingnya ya. Nanti kalau nyetingnya nggak begitu lama, nanti ini bisa buat terbang manuver atau terbang agak endurance di atas gitu. Oke, sekarang saya lanjutkan.
kita pasang baterainya dulu. Ini remote sudah saya nyalakan. Jadi langkah pertama itu remote harus nyala dulu ya. Terus kalau baru terbang perdana seperti ini, pasti nanti nyari segi dulu guys. Ini kan ada velcro-nya. Penempatannya ini baterai mentok di ujung depan velcro ini. Jadi dari belakang didorong gini ya guys. Nah, ini sudah. Terus cara mengkonekkan kabel baterai jangan lewat bawah, nanti tangannya terlalu nggak enak ya atau sempit. Jadi kita lewat atas gini. Langkop orang gaduk mas, aman guys. Ini bisa ditutup seperti ini. Di konektornya lewat di atasnya seperti ini aman. Oke, langsung saja kita konekkan ya antara baterai dan ISC nya ini. Jangan terbalik men plus. Seperti ini guys. Nah ini sudah terkoneksikan, tinggal kita tutup seperti ini. Kita cek CG itu biasanya di bawah separ ini ya, antara sini sampai belakang sini. Oke, CG udah hampir pas, mungkin nanti juga pas terbang perlu kita setting-setting sedikit ya guys. Oke, terus saya ambil remote-nya. Ini remote bunyi toh guys, bisa dilihat. Ini bunyi bukan karena remote rusak atau error. Ini biasanya karena remote-nya dianggurin. Jadi ketika remote lama nggak digerakin itu pasti dia bunyi karena mencari sinyal. Biar apa? Misalkan habis terbang, kita lupa mematikan saklar, ini remote-nya akan bunyi terus. Tapi kalau udah kita senggol kiri kanan atau naik turun gini, nanti dia diam guys. Jadi fiturnya seperti itu ya dari remote flash kayak ini. Terus sebelum terbang itu wajib kita cek kontrol surface, mulai dari aileron, elevator, rudder, motor. Belok ke kiri, kalau belok ke kiri itu yang kanan turun, yang kiri naik. Jangan sampai terbalik ya untuk teman-teman mungkin yang baru membeli dari pabrikan atau hasil karya orang lain. Kalau sebelum terbang kalian cek dulu, jangan terburu-buru. Kalau belok kiri itu yang kanan turun. Kanan, terus elevator naik turun, udah bener. Rudder atau sirip tegak belok kiri, udah bener ya, kanan. Sekarang yang terakhir motor. Karena ini mesin depan atau mesin traktor, jadi arah angin harus ke belakang. Jadi gaya tarik ya, bukan gaya dorong. Kita coba gas. Nah ini sudah bisa ya digas ya. Jadi siap kita testing. Ini lokasinya juga habis dibuat olahraga ya, ada 2 sekolah tadi guys. Tapi coba kita tipis-tipis nyari tempat posisi untuk take off-nya guys, biar aman. Coba kita testing guys. Ini anginnya sepertinya arahnya ke utara, jadi nanti mungkin kita terbang ke selatan. Suketnya dhuwur-dhuwur guys, tadi baling-balingnya nyenggol di suket. Guys, ini soalnya saya masih bingung, di sana ada adik-adik yang masih main bola itu, jadi harus nunggu timing posisi untuk take off yang pas. Oke, mungkin dari sini sudah cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan kita take off guys. Wah mantap banget ya, langsung naik guys pesawatnya. Oke, kalau baru terbang biasanya saya agak tinggi dulu untuk ngetrim biar lebih safety ya. Untuk teman-teman juga kalau mau ngetrim terbang tinggi. Ini langsung enak banget guys pesawatnya, cuman ternyata CG-nya masih berat depan. Saya kira tadi malah berat belakang sedikit ya. Jadi ini saya trim up sedikit aja karena tidak terlalu parah turunnya. Nah ini ada suara, itu suara saya lagi ngetrim ya guys. Bisa mungkin didengar di mic saya. Jadi kalau lagi nyeting itu keadaan angin tuh kadang harus ngepas ya guys. Kadang kan kalau pas ngetrim sambil ada angin kayak gini,
ngerasa kini rada angel karena harus membedakan itu terbangnya kayak gitu efek dari angin atau efek dari trim-trimannya yang kurang pas gitu ya. Oke, ini saya agak ngebut, saya putar ke sini, kurang naik dikit, anginnya datang lagi guys. Oke, ini mantep banget guys, aileron belum saya trim udah lurus ini. Coba kita luruskan lagi, apakah perlu trim-triman? Menurut saya masih kurang naik sedikit, jadi kita settingkan benar-benar perfect guys, jadi mengutamakan pelayanan ya, kualitas. Pokoknya semua itu yang order di saya, yang paket RTF itu saya setting semua guys. Oke, naik turunnya sepertinya udah aman. Ini saya arah utara lagi, putar nanti ke selatan. Saya cek ini kurang apa, jadi harus dipastikan benar-benar pesawat ini stabil. Bentar guys, kurang dikit lagi nih, mungkin kita lihat lagi nanti kurang apa. Nanti habis itu kita lepas tang untuk memastikan pesawat ini benar-benar terbang lurus. Kurang ke kiri dikit saja. Saat ini lumayan ngebut guys, ini belum gaspol loh guys. Saya baru main 60%. Lumayan ngebut, baru 60%. Oke, habis ini kita coba ya mas, nanti disyuting remote sama pesawatnya, tak ancang-ancang dulu dari sana. Jadi nanti disyuting saya pas lepas remote-nya. Ini ya mas, tak lepas, ini masih turun dikit. Oke, saya trim dulu. Kita coba lagi, karena angin juga pengaruh guys. Kadang nak pas anu angin yo lurus, tiba-tiba nek angin kan bisa naik turun. Oke mas, lepas tang ya, itu pesawatnya. Oh mantap lah, itu dia stabil sendiri guys, kena angin itu. Kita coba lagi aja, ancang-ancang dari sini. Ya gue guys, naik angin ini kadang ini. Syuting dim, saya lepas remote ya, itu pesawatnya terbang sendiri guys. Itu pesawatnya di syuting mas. Nah, oke, sekarang ini baterai masih ya, karena alarmnya belum bunyi. Udah enak. Pak kita coba landing, tapi bentar guys, ini masih banyak anak-anak di tengah lapangan, tadi harus safety ya. Apa kita bisa take off dari angin sana? Soalnya yang dari sini itu anu guys, banyak anak-anak ini. Kita cobain saja guys, landing dari sana. Bismillah pokoknya. Ancang-ancang agak jauh guys. Alhamdulillah guys, mendarat dengan aman dan mulus. Walaupun ini mendaratnya salah angin, jadi harusnya kalau mendarat itu nabrak angin guys. Jadi kalau pesawat itu jangan landing atau take off itu arah angin yang bersamaan, karena kalau tidak bisa mengendalikan lebih cepat speednya oleh angin, pesawat kita bisa digulung guys. Jadi yang betul itu kayak layang-layang itu, layang-layang kan dia bisa terbang nabrak angin, nggak mungkin anginnya ke sana, layang-layangnya kita tarik ke sana, nggak bakalan bisa terbang. Nah ini bisa mendarat ya, kita coba lagi guys untuk take off dari sana lagi. Udah mantap ya om,
Om Awan, pesawatnya ini udah saya setting sesuai keinginan, dibikin lincah ya tak bikin lincah. Oke, kita take off lagi. Baru segini saja sudah ngangkat roda Om. Kalau pesawat ini nggak ringan, pesawat ini nggak stabil, nggak enak, nggak mungkin keangkat segitu Om. Dan ini titik setalnya itu rendah sekali. Setali apa ya istilahnya, kalau pesawat itu berat, kehabisan speed, dengan speed tertentu dia nggak bisa, akhirnya jatuh karena ibaratnya berat. Loh, buat belok gini aja bisa ngebengnya, wis koyo pesawat aerobatik kan. Ini angin juga udah datang guys. Nah, kalau ke sana itu arah anginnya yang bersamaan, kalau ke sini udah ngelawan angin ini. Coba kita rolling. Oke, rolling lagi, rolling kanan, rolling kiri. Oke, mantap ya. Yang belum apa, ngelup ya. Coba kita putar lagi. Ngelup itu bikin lingkaran guys. Pesawatnya bisa aerobatik walaupun ini trainer untuk pemula guys. Bisa ngelup, bisa rolling, mantul ya guys. Terus belokannya juga tajam, lincah. Nah seperti ini, enak banget ini. Saya juga suka pesawat yang model-model bisa lincah kayak gini guys. Ngebeng-ngebeng. Ini kalau lapangannya kosong di tengah, biasanya saya tes terbang yang agak ekstrim lagi. Jadi bikin lingkaran sekecil mungkin. Tapi karena tempatnya nggak memungkinkan, ini dibuat untuk olahraga ya. Kita harus main safety, main di atas guys. Oh, mak keluarnya bisa guys. Bisa oleng juga, bisa no guys. Lo oleng-oleng. Pesawatnya bisa oleng-oleng. Udah berapa menit video ya? 11 menit. Lumayan sih, tadi kan juga dipotong video-video opening. Mungkin sebenarnya bisa lama kalau main gasnya diawet-awet ora banteran. Ini main gasnya cuman segini loh, bisa disetting mas. Enggak tak pol kan ini, karena saya main irit. Tak pol ya tambah banter guys. Bang rendah. Oke ya, kita naik lagi. Terbang rendah guys lo, penake kayak ngono kok. Oleng yo gelem guys pesawatnya. Pesawat iki manut tok guys. Jak piye-piye gelem. Kalau ada yang pesawat trainer bisa oleng seperti ini, tak acungi jempol guys. Kalau ada tolong saya di tag guys. Saya pengen lihat pesawat trainer oleng seperti ini. Kalau ada yang olingnya lepas ya guys, maksudnya oleng terbangnya rendah. Kita puter. Oke, mari kita ngelup lagi guys. Wes,
Yang mau order bisa nanti hubungi di nomor WhatsApp 089647465011 guys. Batunya awet banget ya guys. Keliling lapangan aja beloknya nggak sampai mentok ujung lapangan bisa guys, karena saking ringannya, ringan, responsif, apa nih guys, agresif. Mantap sekali guys. Nah ini saya coba rolling lagi. Kalau nak pesati gak enteng, gak penak rasanya ini loh guys. Padahal ini ada bahan tripleknya juga, tapi masih ringan, nggak full polyfoam. Kenapa nggak bikin full polyfoam? Karena kalau jatuh langsung ambiar guys bodi ini. Jadi yang sayapnya ini aja yang gabus. Tapi kalau bodinya ada rangka triplek dan polyfoam, sayapnya gabus styrofoam guys. Jadi untuk harga makanya kit saya pasti beda. Saya karena berani jamin terbangnya kayak gini guys. Sama bahannya juga beda guys, kalau full sama polyfoam. Jadi intinya kalau kita membeli sesuatu hal, yang penting saling menghargai aja guys. Jadi nggak perlu membanding-bandingkan. Kalau kalian order itu saya anggap setuju. Jadi ya pokoknya sistem di saya itu kalau udah ya kan biasanya guys, ada orang yang belum kenal saya pengen order, terus saya metodenya transfer, nggak pakai Rekber, nggak pakai aplikasi Tokopedia atau apa, kan banyak orang yang ragu, wong lagi kenal masuk bayarnya sistem transfer mas. Nah, biasanya saya suruh ngecek biodata saya dari YouTube, Instagram, Facebook. Saya kan juga ikut komunitas guys, jadi orang lucu-luculan. Terus dulu pernah diliput, ada alamat rumah saya lengkap. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir. Terus kalau pembelian RTF pasti saya tes terbang seperti ini guys, pasti ya kalau RTF, karena saya setting sama remote. Tapi kalau enggak RTF, mohon maaf kadang saya nggak bisa menyetingkan karena receiver saya yang remote punya pribadi saya itu terbatas guys. Posisinya juga sudah terpasang di pesawat saya sendiri. Nggak tak tetel-teteli kan eman-eman loh guys. Terus tak settingin, tidak ngerubah-ngerubah terus gitu. Jadi mohon maaf banget ya untuk teman-teman kalau beli yang paket lengkap belum bisa saya setting. Kalau yang lengkap pasti kan saya setting, kalau yang belum lengkap mohon maaf belum bisa bikinkan video. Mungkin nggak perlu disettingkan ya, mungkin yang order itu pengennya pesawatnya ya diterbangkan, jadi dia bisa melihat sebelum dikirim tuh pesawatnya, so di review sama saya dulu ya. Itu sih guys kendalanya saya di receiver. Saya nggak punya receiver banyak yang untuk remote saya sendiri. Jadi untuk teman-teman yang mau order, sistemnya di saya itu transfer. Ketika sudah setuju, udah melihat bio saya, udah melihat hasil karya saya, transfer itu saya anggap sudah deal. Jadi untuk saya pembelajaran, kalau sudah transfer lunas terus ada terjadi sesuatu hal, itu berarti kesalahan mana itu bisa kita lihat guys. Karena kalau di saya kan transfer sama dengan setuju. Dan ngerjain kayak gini ya ada antrinya guys. Kalau pas saya bilang memang nggak ada antrian atau barang ready, insya Allah 1 hari 2 hari udah siap dikirim. 1 hari saya tes terbang, packing, terus nanti kemudian bisa
kirim guys. Soalnya saya nggak pernah menjanjikan janji 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, karena namanya kita kan kerja ya. Untuk teman-teman yang punya usaha juga kan pasti punya, kalau punya usaha, punya karyawan, punya partner, pasti kan ya namanya partner atau teman kita kan punya, mungkin ada halangan atau apa tiba-tiba yang membuat pekerjaannya agak sedikit molor. Jadi harap dimaklumi guys, namanya homemade ya, bukan pabrik yang skala produksi massal sehari bisa nyetak langsung jadi ya harap dimaklumi lah, homemade gitu loh guys, bukan pabrikan. Tapi apabila teman-teman kurang apa dengan punya saya, bisa order di lainnya, nanti malah saya arahkan guys. Misalkan, Mas budget saya segini, punyanya uang 300.000, belinya apa ya Mas? Saya arahkan di Tokopedia saja guys. Jadi pesawat yang model Toys itu kan murah-murah, 250, 300 itu kan udah bisa terbang pesawat jet. Tapi ya pasti ada min plusnya guys. Yang penting sesuai budget. Ini roda, roda. Alarm sudah nyala. Ini dapat berapa menit Mas? 26 menit. Wah jos banget ya. Kita persiapan landing dari sini aja ya. Anginnya banter banget. Bismillah guys. Kita landing dari sini. Bismillah, ayo aman guys. Oke, kita gliding. Kita gas-gas, sendal-sendal dikit karena ada angin. Alhamdulillah guys, berhasil mendarat dengan aman. Lama banget loh, ini baterai originalnya ya Om. Baterai ini jenengan yang warna merah tadi, punya saya yang putih. Jadi ini saya tes terbang. Sepertinya gejeglong guys, nggak bisa maju ke depan karena disitu kan lapangan itu becek bekas buat main bola atau buat lewat sepeda ini guys. Hati-hati, ada becek kamu di situ aja. Bener guys, becek ini rodanya gak kotor, baling-balingnya ya kotor guys, kena rumput apa bletok ini loh. Ini bukan lecet ya Om, kena rumput jadi biasa warnanya jadi kayak gini. Kena rumput-rumput kayak gini kalau muter itu jadi kotor. Tapi bisa dibersihkan pakai tisu nanti. Tisu dibasahin. Ini tak lepas dulu guys, berisik. Tak cek ya baterainya aman sentosa guys, ora panas. Dinamo nih ora panas, Rino dim, demek dim. Iki ora panas ya dim, mau. Nih dinamo ini. Oh, iki tak jabut aman. Panas ora? Enggak. Ora kayak biasanya ya? Gak panas ya? Enggak panas. Ini ndak hoax loh guys, aku ora maksudnya ora ngomongi koncoku ngene-ngene gak. Ini ndak panas beneran. Nanti bisa dicek juga, direview sama Om Wawan. Terbangin, landing, dicek. Ini panas overheat enggak? Karena dinamo motor itu kualitasnya beda-beda guys. Makanya harga itu juga beda-beda. Ada yang apa ya, kalau di dunia hobi itu yang KW itu banyak guys, dari servo, ISC, brushless, terus apa lagi yang belum, baterai ya banyak guys. Kemarin saya mungkin nanti saya selipkan di video ini atau enggak, pokoknya nggak usah mungkin karena itu saya dapat cuma-cuma gratis. Jadi saya order baterai di lokasinya di Serang Banten, itu dari seller dikirim, dapat 2 guys. Yang satu itu memang yang saya inginkan, yang satu itu saya nggak order. Saya tanyakan, Om ini baterai ini untuk apa Om, apa bonus? Saya bilang gitu. Iya Mas, itu bonus buat sampean. Alhamdulillah guys, dapat baterai bonus. Ternyata itu memang baterai yang dibonuskan ke saya itu dia beli, mungkin ya ketipu atau bagaimana, dari percobaan pertama dia deskripsinya itu ampernya besar tapi baterainya kecil guys. Jadi bisa dilihat lah, harga itu juga apa ya, jane harganya ora patokan tinggal barang aslinya, tapi kita bisa membedakan dari bentuk fisik guys. Bentuk fisik itu ada yang tebel, ada yang tipis, ada yang C-nya itu ampernya besar, ada yang C-nya yang kecil. Itu kan bisa dites sebenarnya pakai alat. Jadi kalau saya itu menyuguhkan untuk konsumen saya itu ya yang terbaik lah guys. Namanya juga ini dagangan, mau dikirim untuk siapapun yang udah di saya pasti saya maksimalkan. Ini juga
sebelumnya saya kan pakai motor yang apa ya guys, 1400 ya, 1400 itu powernya dapat tapi panas guys, terus ora irit. Jadi ketika motor panas pasti kesimpulannya nggak irit, karena baterai panas, ISC panas, motor panas, wah parah. Kecuali kalau yang panas salah satu agak mending, tapi kalau ini baterainya ora panas, baterai motor anget sidik banget, dinamone ora panas guys, alu ya heran, dinamone apik banget iki. Jadi mungkin next untuk orderan berikutnya mungkin saya akan order dinamo yang ini saja guys untuk pemula, karena dinamo ini penak guys. Sebenarnya saya dulu sudah mereview dinamo seperti ini, saya pasang di pesawat CN235 apa N berapa ya aku lupa guys, yang warnanya kuning tak upload di YouTube itu pakai motor ini guys, 2. Padahal pesawatnya beratnya itu 2 kilo, dengan motor sekecil ini kuat ngangkat guys, iso mabur ngangkat pesawat sak mono gede nih di sirkuit Boyolali. Videonya bisa kalian cek itu saya pakai motor kayak gini guys. Makanya ya kalau beli barang itu kita harus hati-hati. Jadi kalau nggak tahu, cari-cari sendiri asli atau enggak. Jadi jangan bilang ini murah itu mahal gitu ya guys, nanti malah istilahnya malu sendiri. Kalau saya kan berkecimpung di dunia aero kan banyak, jadi saya tuh tahu tentang kayak gini tuh bukan saya sombong saya sendiri, enggak. Saya tuh tahu dari teman-teman saya karena saya ikut komunitas, ikut di forum juga, terus lihat di YouTube, terus saya juga mempraktekkan secara langsung terbangnya gimana. Jadi dapat pengalaman guys, ora kok asal-asalan dinamo apa tak goleki misalkan, enggak guys. Saya tak pastikan semua tak coba, karena kalau kita hanya berbicara tapi tidak mencoba, itu sama ada zong gitu guys. Jadi untuk teman-teman yang mau order pesawat seperti ini kayak punyanya Om Wawan, ini lokasinya dari Sumatera Selatan ya, bisa nanti saya rakitkan. Mau beli kitnya saja boleh, mau beli plus servo boleh. Rata-rata itu kalau beli yang nggak komplit itu dia pakai servo, karena nggak mau ribet guys. Servonya kan kayak gini, ada stoppernya, ada rujinya khusus kayak gini. Ini kalau dibeli di toko online rujinya nggak ada guys. Jadi ini pakai ruji sepeda harga tertentu guys, jadi nggak semua ukuran ada. Terus apalagi ya, itu ada stopper. Saya tidak menggunakan stopper yang murah ya guys, ini stoppernya nganggo sing apik, pakai kunci L. Kalau yang pakai kunci plus kan mungkin teman-teman browsing, ini murah loh mas, kok undanganmu larang lah, karena stoppernya beda guys. Kalau yang kunci L, saya testimoni selama saya terbang pakai yang stopper ini, saya belum pernah mengalami kendala speleng atau apa ya, mure ini lepas terus ini lepas akhirnya pesawatnya jatuh, belum pernah. Saya itu pernah terjadi seperti itu pakai yang murah itu guys, yang obeng plus. Kalau ini kan L, yang obeng plus itu dulu saya buat terbang di sini lagi manuver hover, jadi bagian elevatornya kawatnya yang buat gerakin itu lepas sendiri guys, karena baute murah itu hilang. Makanya setelah itu apa ya istilah, daripada saya beli murah nanggung nanti kok malah harus ngerusak ke pesawat, dalam arti ini guys, jadi barang kayonan sepele ya cilik, tapi kalau saya pakai yang nggak maksimal terus ini terbang jatuh, sing rugi ya saya guys, karena saya harus nge-repair lagi, membuatkan lagi. Untuk konsumen saya nggak saya potong harga, saya minta tambahan untuk jasa servis, enggak banget guys. Jadi semua saya tanggung. Makanya untuk paket RTF itu harga bervariasi, karena sudah termasuk biaya untuk packing juga kardus, kecuali biaya kirim, terus biaya pelayanan untuk setting-setting. Saya siap risiko pesawat ini jatuh, saya tanggung jawab gitu guys. Jadi saya nggak lepas tangan, dalam arti gawe murah tak kirim, penting barangku payu, nggak kayak gitu guys. Makanya untuk kalian yang tanya harga tidak sesuai atau gimana, ya monggo lah, itu namanya juga orang itu umum, penilaian itu banyak, sangat luas sekali. Jadi kalau saya simpel aja, nanti jangan ada yang mau order, kesepakatan di awal ya guys, sudah setuju. Kalau transfer itu sudah saya anggap setuju, jadi setuju dalam segala hal. Ibaratnya ya membeli memang resiko, ibarat kita beli barang kan nggak bisa dibalikan lagi, nggak bisa ditukar, ibaratnya kan ya wis resiko gitu guys. Karena saya itu benar-benar uang modal itu dari DP atau transferan yang mau beli pesawat seperti ini guys. Saya tidak mengeluarkan
uang pribadi saya, karena kan ibaratnya saya itu UMKM kecil baru memulai gitu ya guys. Namanya usaha itu naik turun guys. Makanya kenapa setiap kali pengen RTF saya minta DP, karena untuk tanda jadi takutnya saya ada uang sendiri beli, akhirnya konsumen saya nggak jadi, saya yang rugi guys. Makanya saya minta DP itu bukan saya burung satu rung dadi jauh dilunasi kok kayak ditipu kan aku belum kenal sama Mas. Enggak, saya enggak kayak gitu guys. Jadi bisa dibuktikan, dan alhamdulillah pesawat yang model seperti ini sudah direview sama Om Andika guys. Itu teman dari Facebook saya, dia juga suhu lah guys, mainnya wes jos banget. Silakan di follow itu di TikToknya Hobi Terbang, namanya Hobi Terbang ya guys. Itu Om Andika itu tiktokers nomor 1 di Indonesia tentang RC mantul sekali guys. Wes iki ndak terlalu lama durasinya, ini durasinya suwe banget ya Dim. 36 menit. Lah, nanti berarti yang terbang berikutnya videonya tak potong wae. Jadi ini khusus Maiden ya. Sebenarnya tadi mau tak gabungin video yang baterai merah sama yang putih, tapi karena durasinya sudah lama jadi kita pisah saja guys. Kita lanjut di part 2 untuk tes manuver pesawat yang dikirim ke Sumatera Selatan oleh Om Wawan. Oke, terima kasih Om Wawan sudah order. Mohon maaf apabila ada kendala, ada apapun namanya, jika kita usaha pasti ada sesuatu hal. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih atas orderannya. Semoga nanti ini pesawatnya sampai di tujuan aman dengan selamat dan dites terbang tanpa terjadi kendala sesuatu crash ya. Terima kasih apabila ada salah kata dari saya, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.